wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Mahfudi, absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taifuddin, absen 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zili, absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Wahyu Jayatunggal, absen 22. Di sini kami akan mempresentasikan proyek 1 pemilihan sampah. Kenal macam-macam sampah dan jenisnya. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jenis sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. 1. Sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang bisa terurai. Jenis sampah ini masih bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalian nggak perlu bingung lagi ya ketika ingin membuang sampah sebab sudah banyak disiapkan tempat untuk jenis organik yang berwarna hijau. Adapun sampah yang masuk kategori organik yaitu dedaunan hingga sisa makanan yang masih dapat terurai untuk dimanfaatkan kembali dijadikan kompos. 2. Sampah anorganik. Jenis sampah berdasarkan sifat lainnya yaitu anorganik. Sampah jenis ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk atau jenis sampah yang dibuat melalui proses mesin. Jenis sampah anorganik sangat sulit untuk diuraikan dan membutuhkan pengelolaan lain agar bisa dimanfaatkan. Jenis sampah yang masuk kategori anorganik yaitu seperti plastik, kertas, botol, kayu, bungkus makanan, dan masih banyak lagi. Nantinya sampah anorganik bisa dimanfaatkan seperti membuat kerajinan maupun hal lain yang bisa dijual kembali. 3. Sampah B3. Selanjutnya, jenis sampah berdasarkan sifatnya yang perlu kalian ketahui yaitu sampah B3. Sampah dengan jenis ini mempunyai kandungan bahan yang berbahaya maupun beracun. Sampah dengan jenis ini membutuhkan pemrosesan yang lebih kompleks dan teliti. Adapun jenis sampah B3 yaitu limbah rumah sakit ataupun limbah pabrik. 2. Jenis sampah berdasarkan bentuknya. Supaya tidak mengganggu kebersihan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, maka dari itu kalian juga harus mengetahui jenis sampah berdasarkan berikut bentuknya. Supaya mengetahui lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Pada jenis sampah berdasarkan bentuknya, yang pertama yaitu pada sampah dengan jenis pada merupakan sampah yang bentuk dan tidak akan berubah bentuknya apabila tidak terjadi sesuai proses pengolahan apapun yang termasuk jenis sampah pada yaitu semua jenis sampah kecuali urin kotornya manusia dan juga sampah cair lainnya. Selanjutnya jenis sampah berdasarkan bentuknya yaitu sampah cair, sama halnya dengan sampah padat. Sampah cair bisa menjadi sangat berbahaya apabila tidak dilakukan pengolahan yang benar. Salah satu contoh sampah cair adalah hasil buang oli kendaraan bermotor, oli mesin, mempunyai campuran kimiawi yang sangat berbahaya terutama jika terbuang saluran air. Adalah tips menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya akan lebih baik jika kita membuang dengan membedakan sampah basah dengan sampah kering, dan sampah organik dan sampah non-organik. 2. Buatlah jadwal piket. Buatlah jadwal untuk membersihkan rumah. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, maka kita akan lebih merasa nyaman tinggal dan terhindar dari penyakit karena kotoran dan debu. 3. Biasakan membersihkan rumah.
Biasakan kita untuk membersihkan kamar, mandi, dapur, halaman, rumah, selokan, dan area sekitar rumah secara rutin. 4. Membersihkan selokan. Tujuan dari membersihkan selokan adalah agar di selokan tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Apabila selokan tersumbat bisa saja akan menimbulkan aroma yang tidak sehat dan menimbulkan datangnya serangan seperti kecoa. 5. Bakar sampah yang tertimbun. Sampah yang dibuang kalau sudah banyak sebaiknya dibakar agar tidak bertebangan dan berserakan kembali. 6. Lakukan langkah 3M. Menutup tempat menyimpan air, menguras bak mandi secara rutin, mengubur barang-barang bekas. 7. Selalu terapkan 3P. Buang sampah di tempat yang sudah disediakan, bersihkan segala sesuatu yang kotor. Biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Demikian tips menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman. Semoga bisa bermanfaat. Lingkungan tetap bersih merupakan hal yang sangat penting. Menjaga lingkungan agar tetap bersih sangatlah mudah sebenarnya. Tapi kadang-kadang penerapannya saja yang sangat malas untuk dilakukan. Tapi kalau sering dilakukan, itu akan membuat kita terbiasa untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apabila sejak dini kita diajarkan oleh orang tua kita tentang arti sebuah hidup yang sehat, maka itu akan membuat kita terbiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Hal yang terkecil yang bisa dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih dan nyaman itu akan membuat hati kita terasa damai. Dan dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih, itu akan membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.